Kehebohan atas keputusan Natalie Holscher melepas hijabnya membuat publik dan netizen pun terhenyak. Dan pasca keputusan Natalie melepas hijabnya, diduga telah terjadi sindiran Putri Delina yang netizen menduga ditujukan kepada Natalie. Bagaimanakah Oma Natalie berkomentar perihal perang status yang diduga terjadi antara Putri Delina dengan Nadia Holscher? Bagaimanakah kasus ini dilihat dari kacamata psikolog? Pasca melepas hijabnya, Natalie pun memang dihujani hujatan deras dari netizen. Natalie pun mencari haters yang menghujatnya hingga berhasil, namun berujung permintaan maaf dari si pembuli. Lalu, seperti apa saat pembuli Natalie memohon maaf kepada Natalie? Sementara itu, di tengah kegalauannya, Natalie pun menghubungi Ustadz Dery Sulaiman untuk mendapatkan ketenangan hati pasca keputusannya melepas hijab. Seperti apa Ustadz Dery memberikan pandangan kepada Natalie hingga ia pun tetap merasa tenang pasca keputusan frontalnya. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kuat, tapi aku capek. Unggahan Putri Delina, putri dari komedian Sule di media sosial, viral dan menarik perhatian netizen. Aku kuat, tapi aku capek. Ditanggapi banyak netizen terkait ujian yang tidak henti-hentinya datang menimpa. Sebelumnya, Putri Delina diduga menyindir Natalie Holscher, mantan ibu sambungnya, sesaat setelah Natalie memutuskan untuk melepas hijab. Di media sosial, lewat unggahannya Putri pun menulis, "Kalian harus percaya sama kata waktu yang akan menjawab semua." Namun, tidak lama berselang, sindiran yang diduga ditujukan kepada Natalie itu pun direspon oleh Nadia, adik Natalie, yang menulis dua unggahan di akun Threads dengan menyebut kata jahat bak sebuah sindiran balik. Perang status di media sosial pun seolah dimulai di antara dua kubu. Padahal sebelumnya, Putri pun pernah menyatakan tidak punya masalah dengan Natalie. Kalau untuk komunikasi baik-baik aja sih. Kadang Putri suka komunikasi karena nanya dari Azum. Terkait perang status alias perang urat saraf di media sosial yang diduga terjadi antara Putri Delina dengan Nadia, seperti apakah Oma Natalie angkat bicara? Benarkah Oma Natalie pun juga menyayangkan terjadinya kembali perang dingin yang pernah terjadi antara kubu Natalie dan sang adik dengan putri kedua dari Sule tersebut? Itu urusan mereka ya, cuman buat saya sih ketawa aja lah. Nggak, sebetulnya nggak segitunya lah, buat apa lah, ya kan? Sebetulnya buat saya, ya kan? Tapi itu yang udah terjadi mau diapain? Sebetulnya nggak perlu memperpanjang situasi, memperpanjang masalah, buat apa? Ya? Tapi kan yang mulai siapa ya? Itu kan kayak Putri, cucu pun juga nggak bakal diam lah. Ya, tetap dia belain kakaknya. Selain itu, di mata psikolog,
bagaimanakah Putri Delina diduga bisa melakukan sindiran kepada Natalie Holster, namun kemudian menghapusnya. Benarkah ada rasa sakit hati di hati Putri yang belum terhapus sampai saat ini, meski Natalie sudah bercerai dengan ayahnya Sule? Sarana sosial media ini kayak satu-satunya sarana yang sangat mudah untuk seorang itu mengekspresikan emosinya, mengeluarkan pendapatnya secara terbuka gitu. Ya pada akhirnya ini memang sayangnya seringkali untuk orang-orang yang cenderung emosional, maka menjadikan ini sarana untuk melampiaskan emosinya secara negatif. Ada momen-momen di mana yang orang lain tunggu untuk bisa menampilkan reaksi yang tepat gitu ya. Lalu pada saat momen itu muncul, maka itu seperti gong untuk dia lalu menyampaikan opininya, pendapatnya gitu ya. Karena menurut dia ini adalah waktu yang tepat untuk aku menyampaikan opiniku. Setelah dilampiaskan itu kan memang seringkali kita lalu baru tersadar ya, wah ternyata apa yang aku lakukan atau apa yang aku sampaikan ini melukai orang lain. Atau mungkin ada orang terdekat yang mengingatkan gitu ya bahwa aduh apa yang kamu lakukan ini justru memperkeruh suasana, atau apa yang kamu sampaikan ini justru tidak menyelesaikan masalah atau menimbulkan amarah seseorang gitu. Tersadar lalu pada akhirnya menarik kembali atau menghapus gitu ya. Kalau mungkin sudah sempat ditampilkan di sosial media, disempatkan untuk menghapus itu. Saya pikir ya satu hal yang di dunia digital seperti saat ini ya kayaknya memang mudah untuk dilakukan oleh orang lain. Pasca melepas hijabnya, Natalie pun dihujani oleh hujatan deras dari netizen yang bahkan berani mengatakan kepada Natalie dengan kata-kata kasar yang sungguh tidak bisa diterimanya. Mantan istri Sule itu pun langsung mencari haters yang menghujatnya hingga ia pun berhasil menemukan si pembuli yang akhirnya meminta maaf. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Dwi Andika. Jangan lupa untuk saksikan Intens dari hari Senin sampai hari Sabtu sehari 3 kali. Wow, Intens. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe. Mengenakan hijab sejak menikah dengan Sule di akhir tahun 2020, Natalie Holster memutuskan untuk melepas hijabnya setelah ia bercerai dari Sule. Lewat unggahan video, Natalie pun menunjukkan penampilan terbarunya tanpa hijab yang terlihat menarik dengan rambut panjang terurai. Keputusan itu sontak dihujani hujatan deras dari netizen yang bahkan berani mengatakan kepada Natalie dengan kata-kata kasar yang sungguh tidak bisa diterimanya. Mantan istri Sule itu pun langsung mencari haters yang menghujat dirinya dan juga membuli putranya Azam, hingga akhirnya berhasil menemukan sang haters namun berujung pada permintaan maaf si pembuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Kak Natalie atas ketidaknyamanannya atas komentar saya. Saya menyesal, saya minta maaf sebesar-besarnya kepada Kak Natalie. Semoga pintu maaf lebar untuk saya. Sekali lagi saya mohon maaf. Karena itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih ya. Perihal melepas hijab yang sudah bulat dilakukan Natalie, bagaimanakah Oma Hetty berkomentar soal cucunya? Benarkah sang Oma pun merasa tidak ada masalah dengan keputusan yang diambil Natalie? Saya pribadi maupun keluarga khususnya itu nggak masalah. Itu haknya dia yang lebih tahu. Kita nggak campur lah masalah itu. Pertama yang kasih tahu tuh
Ibu Gina, neneknya di Belanda. Saya malah nggak tahu. Tapi buat kita itu ya kembali lagi ya. Dia merasa nyaman apa ada kita nggak campur lah. Oke, buat kita ya Natalia enjoy aja, enjoy life aja deh. Tapi asalnya udah cantik sih pakai hijab enggak tetap aja. Dia terlahir lama gitu. Tapi pro dan kontra di luar sana, netizen atau masyarakat luas? Oh, itu kalau Natalia udah terbiasa. Itu kan risiko artis lah. Rasa terkejut atas keputusan Natalie rupanya dirasakan pula oleh Umi Pipik yang kabarnya juga didatangi Natalie sebelum memutuskan untuk melepas hijab pasca menjadi mualaf. Seperti inilah komentar Umi Pipik yang mengaku berusaha tetap menguatkan Natalie dan menemaninya atas keputusan beratnya itu. Kalau izin ya siang itu memang izin ke saya karena memang harusnya kan Natalie datang acara ini. Siangnya hanya izin nggak bisa datang, takut ngecewain Umi. Natalie mau buka hijab. Ya saya tanya kenapa, apa masalahnya. Ya akhirnya saya berusaha dengan Iris untuk menemui untuk bicara. Tapi kan saya nggak bisa kasih hidayah, saya hanya bisa menemaninya. Apapun yang kondisinya Natalie, saya sebagai saudara dia sampai hari kiamat hanya bisa menemani dengan jiwa, raga, dan doa saya. Loh, kenapa saya harus kecewa? Namanya manusia itu kan saya aja belum dijamin Mbak masuk surga, saya juga punya dosa gitu. Semua manusia punya dosa gitu. Apa yang harus kita kecewa? Allah aja nggak pernah kecewa dengan hambanya. Sementara, Tante Natalie Astrid Kuya juga turut berkomentar soal keputusan sang ponakan untuk melepas hijab yang kurang lebih 2 tahun ia kenakan. Bagaimanakah Astrid membeberkan kisahnya soal perjalanan spiritualnya memakai hijab sejak putranya berusia 1 tahun hingga sekarang. Perjalanan hijabku tuh juga nggak mudah. Aku pakai itu dari Nino usia 1 tahun sampai detik ini aku nggak pernah melepaskan hijabku. Banyak loh sebenarnya, kadang ada beberapa teman yang juga tiba-tiba memakai hijab, ada yang ini. Kadang aku suka bertanya, apakah kamu memakai hijab dari hati kamu? Saat memutuskan melepas hijab, Natalie pun menghubungi Ustadz Dery agar mendapatkan keterangan hati. Bagaimanakah Ustadz Dery memberikan pandangannya kepada sang sahabat? Hingga Natalie pun tetap tenang ketika menjalani keputusannya. Seperti apa kondisi terkini Natalie pasca ia curhat selama 20 menit dengan sang ustadz? Bagaimana pula para sahabat dan orang-orang di sekitar ketika menyikapi keputusan Ibunda Azam untuk melepas hijab? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa, saya Indra Bekti. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi setiap Senin sampai Sabtu. Saksikan, jangan lupa. Awas kawan saksikan ya. Demi mencari ketenangan hati di tengah kegalauannya melepas hijab, Natalie Holscher pun menghubungi Ustadz Dery Sulaiman untuk mendapatkan pencerahan. Hujatan netizen kepadanya memang tidak pelak membuat hatinya susah. Seperti apakah Ustadz Dery memberikan pandangan kepada Natalie hingga ia pun tetap merasa tenang pasca keputusan frontalnya? Seperti apa pula kondisi terkini Natalie pasca pembicaraan singkat selama kurang lebih 20 menit dengan Ustadz Dery? Lalu aku tanya, kenapa buka hijab? Terus kata Natalie, aku menjadi diriku sendiri. Dia memang benar setelah masuk Islam tuh pakai hijab itu karena disuruh sama mantan suami.
sama Kang Sule kan disuruh, Masya Allah. Natalie pakai hijab itu bukan karena Allah gitu ya. Jadi dia merasa berpura-pura, mungkin itu bisikan-bisikannya, padahal sebetulnya nggak mesti begitu. Kalau dia sebelum melepas tuh dia sempat ngobrol sama aku atau dengan beberapa orang ustadz, mungkin nasihatnya berbeda. Nah, tapi mungkin karena lingkungan juga ya, lingkungan pergaulan Natalie, sehingga dia mendapat support untuk membuka hijabnya. Tadi lumayan hampir 20 menit kita ngobrol ya. Intinya kata Natalie kalau dia salah tolong ditegur, minta maaf sama Ustadz, minta maaf sama Mama Joda, minta maaf sama orang-orang yang kecewa gitu. Sebetulnya kita maklum aja ya, maklum ya, iman itu terus naik kan. Nah, iman itu keluar masuk ya. Semua kita pasti pernah merasakan futur kan, lemah iman, banyaknya masalah ya. Tapi ikuti aja alurnya, nikmati prosesnya. Nah, karena Allah tahu kapan waktunya kita harus bahagia. Apakah Natalie dijauhi teman-temannya atau justru didukung oleh orang-orang di sekitarnya? Di media sosial, seperti apakah Marisha Icha memberikan komentar soal keputusan sang sahabat untuk melepas hijab? Menjadi manusia yang memiliki empati jauh lebih baik dibandingkan manusia yang cenderung selalu melihat kekurangan orang lain dan selalu menghakimi tanpa cari tahu penjelasan dan posisi orang tersebut. Surga neraka hanya Allah yang tahu. Demikian Marisha Icha memberikan semangat untuk sang sahabat. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada siang, sore, dan juga malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.